Terima kasih untuk apa? Hari ini sepulang sekolah, Romi mengajak Kanza dan Kimi mengikuti rapat tentang pembentukan panitia. Setelah kepanitiaan terbentuk, kemudian Romi membahas masalah perizinan dan pembuatan proposal untuk pihak sponsor dan donatur sebagai pendukung acara bazar. Kanza dan Kimi mendapat tugas untuk mencari sponsor dan donatur. Bukan hal sulit bagi kedua gadis itu karena Desta sudah dipastikan akan menjadi donatur terbesar seperti tahun sebelumnya. Selanjutnya Romi melakukan persiapan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sudah mereka bentuk sebelumnya. Pada saat Romi memimpin rapat, matanya tak pernah lepas dari Kimi yang duduk tersembunyi di pojok. Membuat Kimi salah tingkah. Si Romi matanya liatin lu terus, bisik Kanza di telinga Kimi. Apaan sih lu? Kimi berusaha mengelak. Sumpah Kim, si Romi ganteng banget apalagi lihat lagi ngomong di depan gitu, gue yakin beberapa tahun lagi dia pasti jadi seorang CEO. Kebanyakan baca novel lu, Kimi menoyor kepala sahabatnya itu. Kanza hanya nyengir. Menjelang sore, rapat kepanitiaan acara bazar yang dipimpin Romi selesai. Kanza dan Kimi keluar dari ruang kelas yang beralih fungsi jadi ruang rapat. Kimi menghentikan langkahnya ketika ada yang memanggilnya. Ketika ia menoleh tampak Romi setengah berlari untuk mengejarnya. Ada apa? Tanya Kimi. Aku antar pulang ya, ucap Romi. Aku pulang bareng Kanza, jawab Kimi. Romi lupa kalau Kanza dan Kimi adalah dua orang yang tak terpisahkan, tidak mungkin ia membonceng kedua gadis itu dengan motornya, lah menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Ya sudah gak apa-apa, kalian hati-hati ya, ia pun melangkahkan kakinya menuju tempat parkir mengambil motornya. Kanza dan Kimi pun menunggu Pak Ali supir Desta yang bertugas menjemput kedua gadis itu setiap pulang sekolah. Tak lama menunggu, mobil yang dikendarai Pak Ali berhenti tepat di depan sekolah SMA Nusa Bangsa. Kedua gadis itu pun langsung masuk ke dalam mobil. Tumben pulangnya sore non? Tanya Pak Ali sambil menyalakan mesin mobilnya dan melajukan mobil meninggalkan halaman sekolah SMA Nusa Bangsa. Abis rapat dulu Pak, jawab Kanza seraya menyandarkan kepalanya di sandaran jok mobil. Hari ini Pak Desta sepertinya akan pulang terlambat. Beliau berpesan agar Non Kanza pulang ke rumah Non Kim dulu. Nanti malam papihnya Non jemput, Pak Ali menyampaikan pesan dari majikannya, jelas sekali kalau Desta khawatir jika Kanza di rumah sendirian. Mending lu nginep di rumah gue aja usul Kimi. Kanza tampak berpikir, tak masalah ia harus nginep di rumah Kimi malah ia senang. Tapi ia harus menyiapkan buku pelajaran buat besok sekolah, kalau ia harus mengambil dulu ke rumah berarti ia harus melewati rumah Kimi dulu kemudian balik lagi, pasti lumayan memakan waktu. Mending lu aja yang nginep di rumah gue, jadikan searah, kita ambil buku pelajaran buat besok di rumah lu dulu, sekalian minta izin bunda, ide Kanza. Dengan begitu papihnya tidak perlu menjemput dirinya di rumah Kimi sepulang dari kantor yang sudah pasti lebih telat dari biasanya. Iya non, lebih baik begitu, tambah Pak Ali. Ya udah, ke rumah saya dulu ya Pak. Petik 2. Kimi akhirnya setuju, baik non. Tak lama Pak Ali menghentikan mobilnya di depan rumah Kimi. Setelah mendapat izin dari bundanya dan menyiapkan keperluan untuk besok sekolah, kedua gadis itu pun kembali masuk ke dalam mobil dan meninggalkan rumah Kimi. Kim, iu lapar gak? Tanya Kanza. Ya lapar dong, kebangetan lu ada tamu nginep gak dikasih makan, sindir Kimi. Beli nasi goreng di depan yuk. Ajak Kanza. Kimi pun setuju. Setiap Kimi menginap di rumah Kanza sudah sering mereka makan di sana. Selain enak, jaraknya juga tidak terlalu jauh dari rumah Kanza. Mereka cukup berjalan 5 menit sudah sampai di warung nasi goreng Bang Kumis langganan mereka. Bang biasa, teriak Kanza. Siap.
Bang Kumis mengacungkan jempolnya, lah sudah hafal apa yang kedua gadis cantik itu pesan, nasi goreng pedas dengan double sosis dan bakso. Tak butuh waktu lama, 2 porsi nasi goreng pesanan mereka pun terhidang di depan mereka. Wih mantaps, mata Kanza membulat melihat potongan sosis dan cabai rawit di atas piring nasi goreng mereka. Rasa gurih dan pedas terasa saat nasi goreng itu masuk ke mulutnya, keringat mulai mengucur di dahi mereka. Desta yang baru pulang dari kantor, begitu melihat kedua gadis itu sedang menikmati nasi goreng langsung menghentikan mobilnya dan menghampiri kedua gadis itu. "Kalian lapar ya?" tanya Desta mengagetkan kedua gadis itu. Papi, kaget tahu," ucap Kanza manja. "Barusan papi lewat lihat kalian di sini." Desta mengacak rambut putrinya. Kanza tampak terganggu dan merapikan rambutnya yang sedikit berantakan karena ulah papinya. "Papi mau." Kanza menyodorkan piring nasi gorengnya ke hadapan Desta. "Tidak. Papi sudah makan tadi sama klien." Desta kembali menyodorkan piring nasi goreng itu kepada Kanza. "Ya sudah," Kanza kembali melanjutkan makannya yang sempat tertunda. "Kim, makasih ya sudah menemani Kanza," ucap Desta pada gadis yang duduk di depan putrinya. "Iya om," jawab Kimi. Desta menunggui kedua gadis itu menghabiskan nasi gorengnya ketika ponsel Desta yang tergeletak di meja bergetar menandakan ada panggilan masuk. Sekali lirik kedua gadis itu tahu panggilan masuk itu dari Bella. Desta memilih mengabaikannya. Beberapa menit kemudian Bella menghubungi Desta kembali. "Terima saja Pi, takutnya ada yang penting," ucap Kanza tanpa melihat ke arah papihnya. Desta kaget mendengar ucapan Kanza yang seolah tidak keberatan Desta menerima panggilan dari Bella. Padahal waktu di Bandung, Kanza memperlihatkan ketidaksukaannya pada wanita itu. Akhirnya Desta pun menerima panggilan dari Bella. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas terdengar adalah Desta mengatakan kalau ia sedang makan dengan Kanza dan Kimi. Kimi mengambil gelas dan menghabiskan isinya karena tenggorokannya tiba-tiba terasa kering. Setelah melihat kedua gadis itu menghabiskan makannya, Desta pun mengakhiri percakapan mereka. "Sudah selesai. Ayo kita pulang." Desta bangkit dan mengeluarkan dompetnya. Setelah membayar pesanan nasi goreng, La pun menggiring kedua gadis itu ke mobil dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, mereka pun masuk ke dalam kamar masing-masing. Kanza langsung terkapar di sebelah Kimi dengan mulut sedikit menganga. Sementara Kimi berusaha memejamkan matanya tapi tak bisa. Tiba-tiba ia merasa sangat haus, ia pun turun menuju dapur. Di dapur ia sengaja bertemu Desta yang sedang membuat kopi. "Belum tidur Kim?" tanya Desta. "Iya om, haus," jawab Kimi. La pun mengisi gelas yang dibawanya dengan air putih kemudian kembali ke kamar. Kimi menghentikan langkahnya ketika Desta menahan tangannya. Jantung Kimi serasa berhenti berdetak dan gelas dalam genggamannya nyaris terjatuh kalau saja Kimi tidak cepat-cepat menetralkan debar jantungnya. "Makasih ya Kim," ucap Desta. "Makasih untuk apa om?" tanya Kimi bingung. "Sepertinya Kanza mulai berubah, itu pasti karena kamu," ucap Desta. "Oh, jadi karena itu." Kimi pun tersenyum getir, La kemudian melanjutkan langkahnya menuju kamar Kanza. Mungkin dengan segera tidur akan sedikit menghilangkan kegundahan hatinya.